jiwaku. Kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat pun berada, mari kita bersyukur kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini tematik kita adalah pesantren kilat sekeluarga menuju surga, dan ini adalah sesi untuk remaja ya. Jika yang menyimak ini sekalian juga orang tuanya, tidak apa-apa, karena memang tema ini juga sangat perlu dipunyai untuk kita semua. Bahwasanya kita juga harus menjadi seorang champion, harus menjadi seorang pemenang ya. Terima kasih Bunda Halimah, sahabat Cici, Ibu Herwati, terima kasih yang sudah menyimak dan di live YouTube dan juga rekaman YouTube nantinya. Dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, selain kita bersyukur kepada Rabb kita, mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'utnya, dan mudah-mudahan kepada kita, umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, siapa yang ingin umroh? Oke, silahkan tulis di kolom komentarnya. Ya, semuanya ingin umroh kan? Oke. Jika sahabat semua, sahabat Cici saya, ya selanjutnya siapa lagi? Ayo. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, semoga Allah mengabulkan. Ibu Heru, Bunda Halimah, mau banget Abu Baris. Pakai banget, Masya Allah. Oke, ya, kita semua mau menuju ke cita-cita itu. So, bagaimana kaitannya dengan remaja? Dengan remaja sekarang, mari kita masuk dulu, tematiknya masih remaja dulu ya. Jika yang menyimak yang dewasa tidak apa-apa, tetapi kali ini Abu Faris mengangkat I am champion. Ya, aku adalah pemenang. Abu Faris, apa sih maksudnya I am champion ini? Ya, setiap dari kita adalah pemenang. Ya, rekan-rekan semua. Setiap dari kita adalah champion, pemenang. Loh, Abu Faris, saya banyak sekali kegagalan dalam hidup saya. Iya. Ikhlaskan itu. Ikhlaskan itu. Kenapa Abu Faris harus ikhlaskan? Iya, mau gimana lagi? Ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini bahwasanya ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jika misalkan kita kaya berlebihan, kita terus menang, ada potensi takabur di situ? Tapi karena kita diberikan kalah, kecewa gitu. Nah, jadi kita semua tidak takabur lagi, ya sahabat semua. Baik, ditujukannya untuk remaja ini, tapi yang hadir bebas leluasa. Untuk Faris nanti
Sediakan slot juga jika ada yang ditanyakan juga. Baik, kita awali basmalah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Overis, apalagi tanda kita sebagai seorang juara? Ya, kita sebagai seorang juara di bidang apa? Ya, kita terlahir saja ke dunia, kita sudah terlahir menjadi juara, sudah terlahir menjadi pemenang. Kenapa? Karena lebih dari 50 juta sel sperma yang telah gugur. Ibaratnya perlombaan atletik, lari 100 lari 10 km. Wow, 10 km seperti dulu Darul Tauhid pernah menyelenggarakan di Gasibu, pernah juga di Gelora Bandung Lautan, di Gedebag, ada satu lagi tempat yang mohon maaf saya terlupa tempatnya. Nah, ramai sekali. Jadi bayangkan, banyak sekali. Kepalanya sudah hampir finish, ekornya baru mau jalan karena saking banyak. Itulah ibaratnya ketika sel sperma membuahi, gitu. Banyak sekali. Dan kita adalah the winner, pemenang. Nah, lalu bagaimana teman-teman dengan kita sendiri? Ya, ada episode-episode kita jadi pemenang, ada episode-episode kita menjadi winner, tapi ada kalanya ada episode-episode kita juga yang diuji dengan kekalahan. Ikhlaskan itu semua. Nah, oke. Nah, ini adalah sahabat Syiar Hasan Al-Banna, sangat rindu sekali. Ini yang melatar belakangi nama Abu Faris, karena sebetulnya nama saya adalah Hasan Abu Faris, Hasan Basri Badruddin di KTP dan paspor saya, gitu ya. Tapi karena ada sahabat Syiar Hasan Al-Banna, Hasan yang lebih dewasa, lebih mengalah, gitu ya. Ya, saya pun berlatih tiada henti ke beberapa ahli, ke beberapa praktisi, dan mudah-mudahan pada sore hari ini saya berbagi dengan sahabat semua, dan nanti di rekaman YouTube dan di live YouTube pun teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya. Tidak hanya yang ada di live Zoom-nya. Oke, baik. Jika teman-teman mempunyai impian, maka harus mempunyai mental juara. Seperti apa mental juara ini? Nah, sebelum lanjut, mari kita dengan basmalah tadi sudah, dan juga kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat semua, mari kita niatkan belajar sore hari ini adalah tolabul ilmi. Abu Faris kan tidak berjumpa langsung, tidak apa-apa, sedang live kita ini. Ya, karena kondisi pandemi kita tidak bisa berjumpa dengan leluasa, kita bisa live melalui Zoom ini. Nah, mudah-mudahan pahalanya pun sama, seperti kita berkumpul. Masya Allah, coba teman-teman bayangkan, kita berkumpul di taman-taman surga. Aduh, ya Allah, dengan penuh keindahan. Masya Allah, rindu sekali, ingin sekali. Ya, ingin sekali kita berjumpa, berkumpul di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat semua, rekan-rekan semua, Abu Faris mengawali dengan sebuah kisah. Ya, kisah dari seorang ahli strategi perang dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Sudah dengar kisahnya? Jika sudah, mari kita kuatkan lagi dengan kisah yang akan Abu Faris sampaikan untuk sahabat semua. Kenapa? Karena terlalu banyak yang harus kita ketahui dari kisah-kisah para sahabat ini, termasuk kisah Salman Al-Farisi ini. Yang paling populer adalah saat perang Khandaq. Nah, ya, begitu cemerlang idenya pemuda ini. Mari kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Dari negeri asalnya, ia telah banyak memiliki pengalaman tentang siasat dan strategi perang. Lahir dan tumbuh dari keluarga berada di Persia sana. Mulanya ia menganut ajaran Zoroaster sesuai dengan kepercayaan yang dianut kaumnya. Dalam perjalanan, ia kemudian merasa kagum dengan cara beribadah umat Nasrani. Hal tersebut membuatnya menganut Nasrani. Namun, pencariannya tak berhenti sampai di situ. Suatu hari ia sampai ke Madinah dan bertemu Rasulullah SAW yang ditemani dengan beberapa sahabat di Masjid Quba. Semoga yang hadir di sini kita bisa ziarah ke Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah saat pertama kali hijrah ke Madinah. Yang membuat Salman Al-Farisi melabuhkan pilihan untuk masuk Islam. Hingga akhirnya Salman menjadi Muslim, merdeka, dan terlibat dalam sejumlah peristiwa bersama Rasulullah SAW. Salah satu yang paling populer dan mengangkat nama sahabat Salman Al-Farisi yaitu adalah Perang Khandaq. Kalau sahabat semua ketahui, Perang Khandaq ini juga menjadi tonggak sejarah yang menjadi cita-cita besar dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan cita-cita besar ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Murad II. Ketika itu pada tahun 5 Hijriah, peristiwa Perang Khandaq atau dikenal sebagai Pertemuan Al-Ahzab yang didalangi oleh pasukan kaum kafir Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Mereka kolaborasi, mereka bersama-sama untuk menghancurkan kaum muslim. Mereka menghimpun pasukan gabungan dengan kuda dan persenjataan lengkap untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah untuk membumi hanguskan Islam. Sahabat semua, sebanyak 24.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Uyainah bin Hisnah, bergerak untuk mengepung dan menyerang Madinah dengan serangan mematikan. Pasukan tersebut didukung berbagai kabilah dan dari kelompok mempunyai kepentingan yang memandang Islam sebagai ancaman. Dalam buku tulisan Khalid Muhammad Khalid, dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah SAW tentang Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran, menyadari sedang dalam kondisi genting, Salman Al-Farisi mengajukan usulan kepada Rasulullah untuk meninjau wilayah Madinah. Ia segera mengusulkan kaum muslimin untuk menggali parit ataupun khandaq sebagai pelindungan untuk pertempuran sepanjang daerah terbuka sekitar Madinah. Upaya dari ide cemerlang yang ditawarkan Salman Al-Farisi agar bisa mengatasi musuh sekaligus mencegah jatuh korban yang banyak. Strategi dari Persia tersebut banyak dilakukan ketika kondisi terkepung dengan keberadaan pasukan berkuda. Kemudian ia dan kaum muslimin bersama Rasulullah turut bekerja tiada henti menggali parit selama beberapa hari. Sebagai orang yang mengusulkan panggilan, Salman pun yang menemukan batu besar yang memancarkan cahaya hidayah kebaikan. Hingga sampai waktunya pasukan Quraisy hendak menyerang, mereka terhalau parit yang begitu besar terbentang di hadapan. Hal tersebut sangat di luar perkiraan, di luar perkiraan mereka, dan terbayangilah oleh kekalahan makhluk, kekalahan menaklukkan kota Madinah. Akibatnya, 1 bulan lamanya pasukan Quraisy hanya berdiam diri di dalam tenda tanpa mampu menyerang Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah mengirimkan angin kencang yang menerbangkan tenda-tenda dan meluluhlantakkan kekuatan mereka. Alhasil Abu Sufyan memerintahkan pasukan untuk mundur. Rasulullah SAW sering memuji kecerdasan dan keilmuan Salman sebagaimana beliau memuji akhlak dan agama. Pada peristiwa Perang Khandaq, para
Sahabat Ansor berdiri seraya menyatakan, Salman adalah bagian dari kami. Para sahabat Muhajirin pun menyahut. Rasulullah SAW bersabda, Salman adalah bagian dari kami. Salman bagian dari Ahlul Bait. Salman layak mendapatkan kehormatan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjulukinya dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Sahabat semua, itulah teladan Salman Al-Farisi, seorang ahli strategi perang dari Persia. Dan ketahuilah, usianya sangat muda, teman-teman semua. So, bagaimana dengan dirimu, sahabat semua, yang tingkat SMP, tingkat SMA, sudahkah punya teladan dalam hidup kita? Sudahkah engkau mengetahui teladan Salman Al-Farisi ini? Jika belum, dalami terus betapa hebatnya Salman Al-Farisi. Dan tambahkan cita-citamu nanti bersama keluarga tercinta bisa ziarah Madinah. Bagaimana ide cemerlang Salman Al-Farisi bisa melindungi kota Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat semua, yuk kita tanyakan kepada diri kita, ya, sedari SMP dan SMA, apakah dirimu masih sibuk dengan gadget, sibuk dengan hobi-hobimu yang malah menjauhkan diri kita dari Rob kita? Tanyakan, apa tujuan hidupmu? Mau jadi apa dirimu? Tanyakan. Siapa yang jadi panutanmu? Siapa yang ingin kamu bahagiakan? Pertanyaan-pertanyaan itu harus ada dalam dirimu, sahabat. Teman-teman semua. Harus ada. Sedari sekarang. Apa tujuan hidupmu? Apa? Mau seperti apa? Mau hidup seperti apa? Cek sekali. Cek sekali lagi. Ya, aku mau sekolah gitu-gitu aja. Ya. Jika kita mempertegas tujuan hidup, maka kita pun akan jelas menuju hidup. Mau jadi apa dirimu? Mau jadi apa? Cek. Mau jadi apa dirimu? Mau jadi seorang gamer? Mau seorang engineer, seorang profesional, ataupun mau jadi seorang. Siapa yang jadi panutanmu? Cek. Siapa yang jadi panutanmu? Dan Abu Faris ingin menegaskan kepada ayah bunda, boleh jadi kita menjadi seorang yang biasa. Di luar sana masih kita menjadi seorang yang biasa. Tapi Abu Faris ingin memberikan saran kepada ayah bunda semua. Jika kita menjadi seorang yang biasa di luar sana, jadilah kita yang hebat, yang dikagumi oleh anak-anaknya. Harus menjadi seorang yang dikagumi oleh anak-anaknya. Nanti malam, sesi parenting Abu Faris akan memperdalam perihal ini. Silakan sharekan ya. Dan siapa yang ingin kamu bahagiakan, adik-adikku? Siapa yang ingin dibahagiakan? Apakah orang tuamu? Ada di situ. Keluargamu, kakak dan adik ada di situ. Maka itu adalah betul. Engkau harus jadi kebanggaan orang tuamu. Engkau harus jadi kebahagiaan orang tuamu. Engkau harus jadi teladan adikmu. Engkau harus jadi kesayangan kakak-kakakmu. Itu baru yang betul. Ya, insya Allah. So, selanjutnya apa Abu Faris? Harus 100% komitmen. Komitmen sebagai apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi harapan kita. Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi harapan kita. Play to win. Bagaimana cara menjadi pemenang itu? Bagaimana menjadi juara itu? Nah, yang pertama apa Abu Faris? Yang harus dipunyai fondasinya. Visi hidup kita harus jelas. Adik-adikku. Ya. Visi hidup kita harus jelas. Apa visi hidup kita ini? Ya. Visi hidup kita harus jelas, yaitu ini. Tekad perbaikan diri. Apa yang harus diperbaiki ini? Kejar akhirat, maka dunia mengikuti. Ibadah kita seperti apa? Kenali ibadah yang benar itu. Oke, SD masih biasa-biasa saja. Sholat biasa-biasa saja. Ya. Sholat biasa-biasa saja. Takbir biasa saja. Sampai ngantuk, tarawih biasa gitu saja. Tapi sekarang dirimu sudah remaja, sudah mau dewasa, beranjak dewasa. Masa gitu-gitu saja? Kan nggak gitu, kan nggak gitu.
Harus komitmen menjadi seorang muslim yang betul-betul menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan agama. Itu. Ya, insya Allah. Jika akhirat menjadi tujuan yang kita kejar, ridho Allah ini tuh melangkah seperti ini tuh ridho tidak Allah ini. Mau cita-cita seperti ini tuh bagaimana? Main game ini Allah ridho tidak? Ya, kalau main game yang menyebabkan mudah marah, tentu tidak Allah ridho, gitu ya. Dan insya Allah jika akhirat kita kejar, insya Allah dunia pun akan mengikuti kita. Insya Allah akan mengikuti, insya Allah. Selanjutnya apa Abu Faris? Poin-poinnya, pondasi-pondasi menjadi pemenang. Yang pertama adalah senantiasa meluruskan niat. Senantiasa meluruskan niat. Kalau niat kita betul, insya Allah kita pun akan dimudahkan. Akan dimudahkan dari berbagai urusan. Ya, insya Allah. Kalau niat kita betul, maka akan dibukakan berbagai kemudahan. Berbagai kemudahan. Insya Allah. Berbagai kemudahan akan dimudahkan. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Faris punya pengalaman? Ya, Abu Faris punya pengalaman. Pengalamannya apa? Pelajaran yang Abu Faris jalani dari pelajaran hidup Abu Faris adalah banyak kemudahan karena diniatkan ya ini niat semata-mata untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak pelajaran yang Abu Faris dapatkan. Yang penting Allah ridho. Iya, betul. Yang penting Allah ridho. Iya. Bunda Harimah komentar. Abu Faris ingin bacakan dulu. Cucu pertama saya namanya Salman Al Farisi. Masya Allah. Semoga akhlak kecerdasan keberaniannya menurun pada cucu saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, nama itu adalah doa. Ya, nama itu adalah doa. Jadi bagaimana orang tua menamainya, maka itu adalah doa. Jadi sejauh mana orang tua memberi nama kepada anak cucunya gitu, ini penting banget untuk kita. Jadi biasakanlah memberi nama yang baik, nama-nama yang menarik, nama-nama yang penuh doa. Gitu, masya Allah, masya Allah. Nah, gitu ya, sahabat semua. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami bahwasanya kita ini mau kemana, tujuannya bagaimana. Nah, dengan seperti ini kita tidak bingung-bingung lagi, ya. Kita tidak bingung lagi, mau seperti apa, mau meneladani seperti apa, gitu. Tidak bingung-bingung lagi. Nah, nanti kita semua akan menjadi terus melaju dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya. Sebentar, apakah suara Abu Faris jelas? Ya, oke, Kak Fajar, bagus suara Abu Faris, tiba-tiba agak ngeblur di sini. Oke. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tiba-tiba blank nih, ngeheng nih ayah bunda, adik-adikku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Bu Paris perbaiki dulu kualitas siaran di Zoom-nya ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah diperbaiki dulu kendala teknis ini. Ya, uniknya itulah perihal teknologi. Ada kalanya kita bertemu dengan permasalahan, tapi harus kita ikhlaskan. Kenapa harus diikhlaskan, Abu Faris? Ya, memang ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah kita ikhlaskan saja. Toh tidak dalam waktu lama ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Tidak ada salahnya. Khusus untuk Abu Faris awali dengan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sejenak review dari visi hidup. Visi hidup. Visi hidup ini harus jelas. Ya. Tujuannya yang jelas, mau kemana, tekad perbaikan diri juga harus jelas, seperti apa. Ini penting untuk kita. Kalau misalkan kita sudah jelas tekad perbaikannya, apa nih di Ramadan ini, apa yang harus diperbaiki. Gitu. Kalau misalkan adik-adikku gitu ya, yang SMP, SMA, masih kegantungan game, maka ya harus diperbaiki. Masih sih game terus, kan nggak boleh lah ya. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Kita harus mau kemana, mau menuju di mana, mau seperti apa gitu. Diperjelas sama kita. Maka kalau sudah jelas tujuannya, visi hidupnya, ya insya Allah ya game pun bisa mudah ditinggalkan. Insya Allah. Ini ya, kejar akhirat, dunia akan mengikuti insya Allah. Luruskan niatnya, ayah bunda, adik-adikku kelas SMP dan SMA dan sederajat yang menyimak maupun yang melihat rekamannya nanti. Yang pertama luruskan niat, gitu ya, luruskan niat. Apa yang akan kita tuju ini luruskan niat. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah cek kembali niatnya. Sudah betul Kak ya, kita berniat ini? Apakah untuk pamer-pameran saja? Atau untuk hebat-hebatan saja? Atau seperti apa? Maka tanyakan. Termasuk kita yang dewasa ini. Ya, dalam mendidik anak keluarga ini seperti apa? Apakah gitu-gitu saja? Ataupun kita menjadi sosok yang harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Gitu. Untuk keluarga kita. Maka meluruskan niat adalah komponen teramat sangat penting. Ya, insya Allah. Al Faris dalam membangun bisnis juga punya pengalaman, punya testimoni. Ya, bisnis itu tidak hanya untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Nah, salah satu motivasi bisnis yang Abu Faris bangun, gitu ya, adalah dulu itu supaya saya sering berangkat umroh. Sering berangkat umroh. Kenapa? Latar belakangnya. Saya ingat sekali hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2018, Abah meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Padahal 2019 berangkat haji. Di depan jasad Abah saya bertekad, ya Om, saya mau berbisnis umroh, ya Allah, mudahkan saya ya Allah. Supaya saya setiap membimbing jam umroh, saya akan meniatkan salah satu umroh saya untuk Abah saya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu dimudahkan ayah bunda, bunda Halim, ibu Cici dan adik-adikku kelas SMP dan SMA. Begitu dimudahkan. Saya membangun bisnis umroh dan Masya Allah langsung diberikan, boleh dibilang seperti hadiah bagi saya itu, hadiah. Ini yang pakai kacamata dan ini yang saya lingkarin nih, sorban hitam putih, ada namanya Aki Ahrum. Aki Ahrum persis usianya seperti almarhum abah saya. Di Madinah kala itu, di Masjid Nabawi kala itu, saat kami sholat asar, saya, Aki Ahrum, Aki Radi, Aki Kimin, ini aki-aki semua yang saya bimbing, Masya Allah. Tiba-tiba Aki Ahrum ini hilang. Ya Allah, saya sedih sekali, saya keliling cari-nyari dan seperti panik gitu. Saya panik gitu, kemana Aki Ahrum? Gimana saya mengabari keluarga yang ada di Indonesia? Jadi ceritanya waktu itu saya ngambil air jam-jam pakai gelas air jam-jam dan nggak ketemu Aki Ahrum.
Padahal saya ngambilin buat beliau juga minumnya. Saya ke hotel nggak ketemu, saya keluar jalan dulu kemana nggak ketemu. Tiba-tiba kalau itu saya ingat almarhum Abah. Duh ya Allah ya Rahman. Beginilah kalau saya membawa Abah saya umroh. Begini, begini kalau saya membawa Abah saya umroh. Ada ujian-ujian kesabaran. Maaf pikun juga gitu. Ya Allah ya Rahman. Gitu ya sahabat semua. Dan alhamdulillah Ki-Ahrum ditemukan setelah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menatap kubah hijau, kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Saya berdoa seperti itu. Alhamdulillah Ki-Ahrum ketemu dan tersenyum aja beliau itu. Ampura tadi, minta maaf saya kata beliau tuh. Saya tuh ngejar-ngejar yang bagi-bagi kurma gratis katanya. Nyari ustadz nggak ketemu, ke hotel saya nggak tahu katanya. Ya Allah, ya Rabbi. 75 tahun, teman-teman semua. 75 tahun sahabat semua. Duh ya Allah, menguji kesabaran. Nah, jadi apa pelajarannya Abu Faris? Coba segala langkah aktivitas kita niatkan untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan ibu, bapak, menjadi kebanggaan adik, kakak, boleh seperti itu. Ya, niatnya seperti itu boleh. Pun begitu dalam bisnis, saya juga ingin membahagiakan teman-teman saya, sukses dalam bisnis. Saya juga mengadakan sanlat ini yang menyimak langsung melalui live Zoom, live YouTube, dan juga rekamannya juga. Nah, saya pun besar harapan terinspirasi sahabat semua menjadi orang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang sukses, Masya Allah. Itu harapan saya. Terus yang kedua, jika ingin menjadi pemenang, kita harus menemukan kelebihan kita. Gitu. Temukan kelebihan kita. Kita ini seperti apa yang lebih dari diri kita. Nah, kalau Abu Faris memang dari dulu senangnya itu speaker, berbicara dengan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif. Jadi, dai menyampaikan. Abu Faris kan nggak mau disebut ustadz, memang karena saya belajarnya ilmu komunikasi. Nggak belajar ilmu fikih secara detail, nggak. Jujur saja, enggak. Jadi maka tidak berani. Temukan kelebihan. Nah, adik-adikku, nanti temukan kelebihannya. Nah, Abu Faris mempunyai anak nih, alhamdulillah. Faris dan Farhan. Nah, Farhan ini cenderung humoris, friendly, bisa berteman nih. Paling tidak bunga-bunganya bisa jadi pebisnis, bisa jadi seorang marketer. Gitu. Nah, sedangkan kakaknya Faris Nurul Huda, seorang yang gigih, ulet, dan keras dengan keinginannya. Boleh jadi seorang profesional. Gitu. Profesional apa Abu Faris? Nah, terbaru ini lagi senang dengan editing. Ditekuni editing. Jadi kalau segala sesuatu itu ditekuni, itu adalah kelebihan. So, bagaimana dengan teman-teman semua yang SMP, yang SMA ini? Temukan kelebihanmu, temukan kelebihan. Aku mah pendiam Abu Faris, serba malu, ya itu juga kelebihan. Apalagi muslim harus malu, gitu ya. Nah, harus jago dengan imbangi. Biasanya yang malu-malu senang dengan nulis gitu. Nah, maka sukailah menulis. Itu insya Allah. Ya. Nah, selanjutnya, merancang dream tidak sama dengan semangat hidup. Jadi, harus jelas dirancang. Gitu ya. Harus jelas, kita tuh rancang SMA mau kemana, kuliah nanti mau kemana. Nah, itulah jika kita ingin jadi seorang winner, the winner, menjadi seorang pemenang. Rancang dari sekarang, komunikasikan dengan orang tua. Gitu ya, komunikasikan dengan orang tua. Mau jadi apa, mau kemana, mau cita-cita seperti apa. Ini komunikasikan dengan orang tua. Nah, maka kalau yang hadirnya adalah orang tua di sini, bicara dengan anak-anaknya, mau kemana engkau nanti, dirimu mau kemana, mau SMA di mana, gitu. Mau kuliah. Nah, saya dengan anak-anak saya seperti itu. Dari kecil saya komunikasi. Nah, kuliah dari di mana? Ada yang ingin ke Turki, ayah aku pengen ke Oxford gitu, ke Inggris sana gimana? Boleh silakan. Misalkan fondasi agamanya yang bagus dong. Gitu. Maka SMP-nya pesantren. Gitu, dirancang gitu ya. Oke, maaf terlalu kencang yang itu. Perlu juga membuat resolusi, ya perlu juga. Ya, membuat resolusi hidup itu penting banget, sangat penting. Ya, membuat resolusi hidup itu penting. Nanti resolusi hidupnya seperti apa, Abu Faris?
Nah, ya tentu harus jelas resolusi hidupnya kita mau kemana, mau diarahkan kemana, gitu. Gitu. Nah, resolusi hidup itu seperti itu, sejelas itu resolusi hidup itu. Nah, oke, belum tampil ya, maaf. Nah, sejelas itu resolusi hidup itu. Sangat jelas. Resolusi hidup itu sangat jelas sekali. Ya, maaf nih. Oke. Oh, dari sini ya. Oh, terlalu lebih. Resolusi hidup itu sangat penting. Resolusi hidup itu sangat penting. Nah, nanti besok Alvaris di sore hari untuk anak-anakku, untuk adik-adikku SMP SMA nanti kita buat kertasnya. Alvaris mau perlihatkan itu, ya, mau perlihatkan itu. Semoga nanti kita puncak besok untuk berdoa, ya. Sore hari ini kita berdoa juga. Sayang banget kalau sore-sore menjelang berbuka nggak dipakai berdoa, sayang sekali. Kita pun akan berdoa insya Allah. Oke. Nah, ini selanjutnya apa Abu Faris merancang dream. Nah, tidak sama ya yang tadi itu. Merancang dream itu seperti apa? Gitu ya. Ini filsuf luar negeri. Abu Faris mengutip dari Benjamin Franklin. If you fail to plan, you plan to fail. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, rencanakan dengan keluarga, dengan orang tua paling utama itu. Rencanakan. Mau apa? Mau kemana? Ini penting sekali. Teramat sangat penting. Ya, gitu ya. Selanjutnya sudah disusun tapi belum terwujud. Nah, nanti lebih realistis lah. Kita bisa lebih logikanya lebih mainkan, gitu ya. Nah, selanjutnya tentukan skala prioritas. Ini pelan-pelan belajar selagi remaja harus belajar yang prioritas itu seperti apa. Prioritas belajar, iya, betul. Prioritas yang lainnya apa? Ya, aku kan masih masa pertumbuhan, masih senang main game. Komunikasi dengan orang tua. Pengen main game apa? Pengen gadget seperti apa, maka sayangi orang tua dan menjadi seorang yang terpercaya, gitu ya, menjadi seorang yang terpercaya di mata orang tua, maka itu adalah yang benar, gitu, itu yang benar seperti itu, gitu ya, insya Allah, gitu. Jadi prioritasnya seperti apa, ya, dan apalagi ya, Faris. Nah, oke, saya munculkan lagi slide-nya. Selain itu apalagi? Nah, setelah menentukan skala prioritas untuk dirimu, ya sekolah yang paling utama. Selanjutnya juga saya senang berteman, gitu. Pengen meningkatkan juga jaringan pertemanan juga. Silakan itu boleh saja. Yang penting komunikasikan. Nah, bagi orang tua juga harus tahu siapa teman anak-anaknya, gitu. Harus tahu siapa teman anak-anaknya. Nanti malam kita kupas lah ya dengan dasar-dasar Al-Quran yang lebih dalam. Insya Allah parenting lebih mendalam nanti malam. Oke. Terus selanjutnya apa Abu Faris? Nah, oke, nanti lewat dulu yang ini. Nah, ini membuat langkah-langkah itu penting. Nah, yang kelima ini adalah membuat langkah-langkah. Ya, membuat langkah-langkah itu sangat penting. Step by step itu penting. SMP apa? Setelah SMP kita ini nanti masuk SMA, mau ngambil jurusan mana, jurusan apa itu penting. Ya, dan setelah nanti besok dibuat tahapan-tahapannya, gitu ya. Komunikasikan dengan keluarga dan sahabat supaya didoakan, gitu ya. Mau cita-citanya seperti apa? Gitu. Nah, saya suka berbagi dengan anak-anak tuh. Mau jadi apa? Nah, aku mau kayaknya pengen itu tuh jadi pebisnis. Nah, ya boleh jadi pebisnis. Jadi gamer. Kalau saya, walaupun di hati, ya ini rahasia parenting juga nih. Walaupun di hati tidak setuju, tapi kan dalam pola pendidikan tidak boleh langsung dibantah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi komunikasikan anak-anakku, adik-adikku, komunikasikan dengan keluarga dan juga sahabat. Ya, sahabat yang baik itu seperti apa, Bu Faris? Sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Gitu, insya Allah, insya Allah. Gitu ya. Coba kita ada tayangan yang menarik, ya, tayangan yang sangat menarik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ini akan mengiringi akhir sesi, yaitu dengan berdoa. Ini tayangan yang sangat bermanfaat. Nanti ini sangat sangat bagus untuk kita dan menguatkan diri kita
supaya jelas mau kemana tujuan hidup kita. Itu sangat penting banget gitu ya. Nah, Abu Faris mau putarkan ini untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, pelajaran, ya, hikmah dan pelajaran dari kisah yang ini. Ya, kisah dari saudara kita ini. Oke, kita lihat kisahnya. Oh, Bunda Halimah semoga cepat umroh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada rekan-rekan yang hadir di sini juga. Duh, Abu Faris juga udah rindu banget pengen umroh. Oke, baik, tidak ada salahnya kita awali dengan basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Faris terus-terusan mengulang basmalah terus. Iya, beneran. Di akhir, di awal, di tengah itu ya. Aduh, kita tuh senantiasa digoda gitu ya dengan riak kita, dengan sombong kita. Nah, mudah-mudahan dengan mengucapkan basmalah kita terlatih dengan kehati-hatian, terlatih dengan yang baik gitu ya. Sebentar, kita coba cek, khawatir soundnya terlalu keras nanti Kak Fajar bisa ngasih tahu Abu Faris juga. Oke, udah dipaskan dulu soundnya. Selamat menyimak. Nanti yang hadir boleh tulis testimoni dari tayangan yang insya Allah menambah inspirasi untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Pertanyaannya, bagaimana perasaan sahabat semua? Boleh tulis di kolom komentar. Silakan dari tayangan yang barusan disimak. Apa perasaan sahabat semua? Sedih ya? Sendu ya? Bersyukur masih ada orang tua. Bersyukur jika orang tua masih ada. Ibu Cici sedih. Iya, kita bersedih. Mari kita lanjutkan dengan doa kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, termasuk yang lain itu yang nyimak di Zoom dan yang nanti melihat rekaman YouTube-nya, rekaman di unggah di Facebook-nya, tentu mempunyai cita-cita, punya goals, punya harapan. Mari kita lanjutkan doa-doa itu. Apalagi sekarang menjelang berbuka, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon. Terlebih dahulu kita banyak istighfar di hati kita. Mari kita memohon kepada Rabb kita. Ya Rabb, ini kami ya Allah. Ini kami yang berlumuran dosa ya Allah. Ini kami yang banyak kesalahan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa. Ampunilah. Sejak kami kecil sampai sekarang, remaja, SMP, SMA, dan juga dewasa. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Rabb. Dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Ya Rabbana ya Ghafurur Rahim. Ya Rabbana ya Ghafurur Rahim. Ini kami ya Allah, yang ingin membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ini kami ya Allah, yang memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Silakan sahabat semua, baik yang
live ataupun menyimak rekaman, kepalkan tanganmu, lalu bayangkan doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah. Sebutkan cita-citamu itu, jadi pengusaha, jadi profesional, ataupun harapan-harapan yang lainnya. Ya Allah, ya Rahman, kabulkan doa-doa teman-teman, sahabat kami. Silahkan lanjutkan doa-doa itu menjelang berbuka puasa. Amin ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Rabb, bersihkan hati kami ya Allah dari riya, dari dengki, dari kesombongan. Bersihkan hati kami ya Allah. Hilangkan rasa benci kepada orang lain, apalagi benci kepada orang tua. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, sukseskanlah saudara-saudara kami, baik yang ikut live ataupun mengikuti rekaman ini. Sukseskan hidupnya, jadikan kebanggaan untuk ibu bapaknya. Bahagiakan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka semua kebanggaan orang tuanya. Mampukanlah mereka membelikan apa yang diinginkan orang tuanya, membahagiakan mereka. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Yang diinginkan adik-adik SMP SMA ataupun sederajat dan juga pada orang tua dikabulkan. Anak soleh-soleha sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Ibu Berwati, Bunda Halimah, dan semua yang menyimak. Terima kasih atas silaturahim ini. Mohon maaf, Abu Faris banyak sekali kekurangan, kesalahan. Insya Allah pada malam nanti kita akan kupas tentang parenting. Ya, bagaimana parenting yang betul itu seperti apa? Bagaimana menjadi orang tua? Ya, Abu Faris punya pengalaman tentu. Alhamdulillah hasil kajian-kajian, diskusi dengan psikolog, rekan-rekan psikolog, dan menjadi materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Punten, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abu. Sama-sama. Ketemu malam lagi untuk